Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Sedang yang baru sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Persaingan di grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin sulit bagi Indonesia. Timnas Indonesia yang semula terbuka peluangnya untuk posisi kedua kini seakan mustahil. Kekalahan 5-1 Australia mengubah semua. Berkat kekalahan ini, posisi Indonesia kini di grup C turun dari semula peringkat 3 menjadi peringkat 4. Indonesia kini berada di peringkat 4 ya, dengan perolehan 6 poin. Namun yang punya 6 poin bukan cuma Indonesia, Bahrain, Tiongkok juga memiliki 6 poin. Jadi hal inilah mari kita kupas bagaimana peluang Indonesia dengan posisi 6 poinnya. Hitung-hitungannya sebelum kita bahas lebih jauh ya, kita harus memandang positif thinking dulu ya untuk timnas ini agar supaya pikiran kita tidak kacau atau negatif ya. Karena dengan positive thinking kita akan enak membahasnya. Oke? Jadi untuk bagi para penggemar timnas Indonesia, pasalnya peluang untuk menempati posisi kedua grup harus sirna akibat kekalahan ini. Sejatinya di awal pertandingan timnas Indonesia bermain baik ya. Skuad Garuda bahkan mendapat peluang emas pada menit keempat lewat tendangan penalti Kevin Dick. Akan tetapi Kevin Dick gagal memanfaatkannya. Anda yang menendang lain mungkin ya ceritanya lain, tapi ya sudahlah, itu kesalahan Kevin ya. Banyak juga kesalahan lain yang dilakukan pemain timnas ya. Salah satunya adalah kesalahan Nathan Juaon. Gelandang ini membuat pelanggaran di kotak penalti sendiri yang akhirnya membuka keunggulan bagi Australia. Faktor lain penyebab kesalahan adalah lini belakang yang lengah. Beberapa kali pemain di lini pertahanan skuad Garuda gagal mengalus serangan cepat Australia hingga akhirnya berubah gol. Tak hanya itu ya, timnas Indonesia juga sangat tidak efektif dalam memanfaatkan peluang, padahal ada sederetan peluang emas yang didapat untuk mencetak gol. Tapi ya sudahlah, itu semua cerita dari pertandingan kemarin. Nah, pertandingan-pertandingan ini kan harus dievaluasi oleh Patrick. Harus bisa memberi pengertian terhadap pemain ya. Walaupun kalah, dagu harus tetap tegak dan kita harus menatap pertandingan selanjutnya. Kecewa dengan hasil kemarin itu sudah biasa. Nah, jadi sekarang semua tertuju kepada Patrick Kluivert ya. Mantan pemain Barcelona ini juga mengatakan sangat kecewa ya, bahwa hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Terutama dia menyatakan bahwa kegagalan tendangan penalti itulah salah satu juga penyebabnya. Tapi apapun alasannya, semua bisa terjadi. Jadi seperti kita ketahui, bintang-bintang top dunia juga pernah merasakan tendangan penalti gagal. Ya, udahlah, itu nggak usah dibahas. Yang perlu dibahas adalah bagaimana ke depan ini. Ke depan ini Patrick itu harus betul-betul merubah strateginya. Yang awalnya itu total football atau nyerang total, seakan-akan melupakan di belakang. Ya. Jadi semua akan sepakat bahwa kemarin itu terlalu berani. Mudah-mudahan dengan kejadian ini ya,
itu akan terjadi perubahan signifikan, terutama menghadapi Bahrain. Dengan hitung-hitungan Bahrain itu harusnya bisa kita kalahkan di kandang, karena saat main di Bahrain Indonesia itu menguasai permainannya dan sekarang didai sebagai tuan rumah. Nah, hal inilah jangan jadi jumawa sehingga seperti kemarin itu terlalu overconfident sehingga malah keropos di belakang. Nah, hati-hatilah, walaupun kita banyak dukungan yang penuh ya dari para fan ya. Karena apa? Karena Bahrain sama sekali tidak mengambil jatahnya. Jadi penonton Bahrain itu ketakutan, terkencing-kencing mau lihat GBK ya. Tidak sesuai dengan apa yang diucapkan di media sosial. Keluar-keluar kemana-mana, minta sana, minta sini, tapi saat itu datang aja mintanya mental tempe. Tapi nggak apa-apa, itu justru keuntungan bagi timnas Indonesia. Dengan adanya tidak ada supporter secuil pun dari Bahrain, kita harus punya kekuatan full. Jangan sampai berbalik, terlalu pede malah kembali lagi kita dikalahkan. Oke? Kita semua dukung timnas Indonesia. Walaupun sakit, walaupun ada rasa kecewa, lupakan, kita bersatu untuk memajukan timnas Indonesia meraih kemenangan dan bisa tampil di Piala Dunia tahun 2026 dari zona Asia. Oke? Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.